Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada record kelompok 3 genetika. Di sini yang terhormat Bapak Dr. Johar Arifin SPTMP selaku dosen pengampu mata kuliah genetika. Yang terhormat teman-teman kelompok 3 kelas C, dan yang saya banggakan teman-teman kelas C. Di sini kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai rekayasa genetik dan juga perkembangan bioteknologi di bidang peternakan. Nah, mungkin kita langsung ke materinya, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Dan yang pertama, Anissa. Mangga Anissa bisa diperkenalkan. Ya, baik. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Suci Givari Suryadi dengan NPM akhir 156. Lalu yang selanjutnya ada Muhammad Ishak. Mangga. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Ishak Rinaldi dengan NPM akhir 187. Lalu yang selanjutnya ada Ardian Wahyu. Mangga, Ardian. Ya, perkenalkan nama saya Ardian Wahyu Kristianto dengan NPM akhir 239. Lalu selanjutnya saya sendiri, nama saya Muhammad Zikri Firdaus dengan NPM akhir 251. Dan yang terakhir ada Cipta. Mangga. Baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cipta Ramdan Saputra dengan NPM akhir 253. Baik, selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Ishak. Mangga, waktu dan layar dipersilakan. Oke, turun Zikri. Saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kali ini, yaitu kemajuan-kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah ada, baik di bidang fisika, kimia, matematika, dan biologi telah memicu majunya bioteknologi. Selain itu, banyak hal yang juga ikut berperan dalam memicu lahirnya bioteknologi. Di antaranya adalah karena semakin besar tuntutan untuk mencapai target yang diinginkan dengan proses yang lebih cepat dan terobosan yang inovatif yang bisa menguntungkan bagi umat manusia. Bioteknologi juga memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan dewasa ini. Bioteknologi sendiri mengalami berbagai pembaruan dari bioteknologi yang bersifat tradisional ke arah bioteknologi yang modern. Manfaat bioteknologi bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan hidup telah terbukti. Antara lain penerapannya untuk memerangi kelaparan, mengatasi kelangkaan sumber daya energi, mengurangi pencemaran lingkungan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pengertian dari bioteknologi itu sendiri. Bioteknologi adalah bidang penerapan biosains dan teknologi yang menyangkut penerapan praktis organisme hidup atau komponen subseluler pada industri jasa dan manufaktur, serta pengelolaan lingkungan. Atau dapat pula diartikan sebagai teknologi yang menggunakan sistem hayati atau proses-proses biologi untuk mendapatkan barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Bioteknologi memanfaatkan bakteri, ragi, kapang, alga, sel tumbuhan atau sel hewan yang dibiarkan sebagai konstituen berbagai proses industri. Nuhun, dikembalikan lagi mungkin ke Zikri. Baik, terima kasih kepada Ishak. Selanjutnya ada penerapan dalam peternakan yang akan dijelaskan oleh Ardian. Mangga, waktu dan layar dipersilakan. Baik, Kang Zikri, terima kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan dalam peternakan. Boleh, next. Nah, yang pertama itu adalah transplantasi nukleus atau cloning. Teknologi ini lebih dikenal dengan teknologi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi atau mirip dengan induknya. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya adalah pengkloningan domba yang dikenal dengan domba duri. Melalui cloning hewan, beberapa organ manusia untuk keperluan transplantasi penyembuhan suatu penyakit berhasil dibentuk. Nah, boleh di next. Nah, yang kedua yaitu inseminasi buatan. Teknik ini dikenal dengan nama kawin suntik.
suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu transfer embrio. Apabila kawin suntik memfokuskan pada sperma jantan, maka transfer embrio tidak hanya potensi dari jantan saja yang dioptimalkan, melainkan potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Teknik transfer embrio ini, betina unggul tidak perlu bunting, tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang untuk selanjutnya bisa ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus, tetapi memiliki kemampuan untuk bunting. Embrio yang didapat dapat langsung ditransfer ke dalam sapi resipien atau dibukukan untuk disimpan dan ditransfer pada waktu lain. Nah, baik, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ardian. Selanjutnya ada penjelasan mengenai rekayasa genetik yang akan dijelaskan oleh Cipta Mangga. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada Kang Jipri atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa genetik. Boleh di next. Jadi rekayasa genetik atau rekombinan DNA merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetika atau DNA dalam bentuk murni. Rekayasa genetika merupakan dasar dari bioteknologi dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi replikasi, modifikasi, dan juga transfer materi genetik dari sel jaringan maupun organ. Salah satu aplikasi rekayasa genetik adalah berupa manipulasi genom hewan. Hewan yang sering digunakan menjadi uji coba adalah mamalia. Keunggulan rekayasa genetik adalah mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan yang tinggi dan terkontrol dalam waktu yang sangat singkat. Di next, Kang. Manfaat yang didapatkan dari metode rekayasa genetik antara lain mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan di dalam pengobatan, pertanian, dan industri. Lalu ada pengembangan tanaman-tanaman pertanian yang bersifat unggul, dan yang terakhir ada menukar gen dari suatu organisme kepada organisme lainnya sesuai dengan keinginan manusia, menginduksi sel untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak pernah dibuat. Boleh di next, Kang? Lalu ada teknologi transgenik. Pada hewan dapat dilakukan selanjutnya ada teknologi transgenik pada hewan dapat dilakukan melalui beberapa teknik. Misalnya dengan cara penyuntikan fragmen DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pertumbuhan. Maksud saya pembuahan. Tujuan dari teknologi ini adalah peningkatan produk dari hewan ternak seperti daging, susu, dan telur menjadi lebih tinggi. Rekayasa genetik juga dapat melestarikan spesies langka. Sebagai contoh, sel telur zebra yang sudah dibuahi lalu ditanam dalam rahim kuda yang merupakan spesies lain sebagai surrogate mother, ibu atau induk titipan. Di next, Kang. Nah, untuk contoh lain dari pemanfaatan rekayasa genetik pada hewan, misalnya pemanfaatan hormon BST atau bovine somatotropin hormone. Hormon ini dapat memicu pertumbuhan dan peningkatan produksi susu. BST mengontrol laktasi atau pengeluaran susu pada sapi dengan meningkatkan jumlah sel-sel kelenjar susu. Jika hormon yang dibuat dengan rekayasa genetik ini disuntikan pada hewan, maka produksi susu akan meningkat hingga 20%. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih Cipta yang telah menjelaskan. Selanjutnya ada contoh penerapan sapi transgenik yang akan dijelaskan oleh Anissa. Mangga, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, selanjutnya terdapat contoh penerapan rekayasa genetik pada ternak. Boleh next. Transfer materi genetik dengan teknologi rekombinan DNA merupakan suatu metode penemuan baru untuk menghasilkan ternak transgenetik. Ternak transgenetik dihasilkan dengan injeksi mikrogen ke dalam pronukleus sesaat setelah fertilisasi dan sebelum terjadi pembelahan pertama zigot. Selanjutnya ditanam di dalam rahim induk pengganti. Transfer gen atau transgenetik artinya penyatuan stabil dari satu gen spesies lain atau bangsa ternak lain dalam satu spesies, sehingga gen itu berfungsi pada ternak penerima dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Boleh di next. Nah, salah satu hasilnya yaitu sapi transgenik yang mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi dan kualitas daging yang baik. Dan juga pada domba transgenik yang mempunyai bulu yang tebal. Produksi sapi transgenik ini sangat tergantung pada kualitas embrio satu sel yang akan diinjeksi. Bila embrio diperoleh secara in vivo, maka prosedur diawali dengan superovulasi ternak donor, koleksi zigot atau embrio satu sel, mikroinjeksi DNA pada embrio, lalu kultur embrio sampai fase blastosis, lalu ditransfer pada induk resipien, lalu akan diperoleh sapi transgenik. Itu menurut pendapat dari Bondioli 1991. Nah, beberapa hewan transgenik ini diproduksi untuk mempunyai sifat ekonomis tertentu, misalnya untuk memproduksi susu yang mengandung protein khusus manusia yang dapat membantu dalam perawatan penyakit tertentu. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anissa. Mungkin segitu saja yang kami paparkan, tapi sebelum itu, izinkan saya menyimpulkan materi yang sudah kita jelaskan, yaitu hewan transgenik merupakan satu alat riset biologi yang potensial dan sangat menarik karena menjadi model yang unik untuk mengungkap fenomena biologi yang spesifik. Beberapa hewan transgenik diproduksi untuk mempunyai sifat ekonomis tertentu. Misalnya, untuk memproduksi susu yang mengandung protein khusus manusia yang dapat membantu dalam perawatan penyakit tertentu. Transgenik mengatasi kekurangan dari praktek pembiakan satwa secara klasik yang membutuhkan waktu lama untuk memodifikasinya. Dan dapat pula digunakan untuk menghilangkan barrier atau keterbatasan lintas taksonomik. Selanjutnya ini ada daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk membuat PPT ini. Baik, terima kasih. Mungkin segitu saja pemaparan dari kelompok 3 genetika. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.